kegagalan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 benar-benar meninggalkan luka yang mendalam. Seluruh pemain, pelatih, dan staf tim nasional terlihat menahan air mata setelah peluit panjang pertandingan terakhir melawan Irak berbunyi. Begitu juga dengan jutaan rakyat Indonesia yang sejak awal kualifikasi tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa bagi Garuda. Namun kini, pertanyaan besar pun muncul. Siapa yang harus bertanggung jawab? Suara-suara kekecewaan menggema di media sosial. Banyak yang menyoroti keputusan kontroversial pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Saat itu, timnas sedang berada dalam tren positif, dan keputusan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dianggap terlalu berisiko. Kini publik mulai menilai bahwa pergantian pelatih di saat momentum sedang bagus justru menjadi awal kejatuhan. Tak sedikit pula yang mengaitkan keputusan tersebut dengan berbagai isu yang belakangan ramai dibahas di media dan podcast tanah air. Salah satunya dalam tayangan Refly Harun dan rekan-rekannya yang membahas opini terkait kebijakan Erick Thohir di dunia sepak bola nasional. Dalam video kali ini, kita akan membahas pandangan dari berbagai pihak, termasuk opini dari podcast Refly Harun, dan mencoba mengurai benang merah dari kontroversi yang sedang ramai dibicarakan. Jadi, jangan di-skip. Inilah pembahasan lengkapnya. Langsung aja to the point. Erick Thohir digeser menjadi Menteri Olahraga, merangkap Ketua Umum PBSI yang menurut PSSI yang menurut aturan nggak boleh ngerangkap jabatan menteri itu. Kemudian Menteri BUMN untuk sementara belum diisi, kabarnya Roslani, sehingga Roslani akan rangkap kemana-mana. Kita nggak tahu. Itu dulu, Puang. Kita masuk itu dulu untuk dikomentari. Silakan. Saya sudah lama sih mendengar bahwa ada keinginan Prabowo untuk memurnikan kembali pengelolaan BUMN. Sudah lama. Bahkan salah seorang pejabat pernah memperagakan, menunjukkan bahwa Erick Thohir bagaikan kertas di sudut meja tinggal disentil aja, kira-kira begitulah, tinggal begitu. Jadi saya dapat informasi seperti itu. Jadi yang saya heran bahwa memang ya ternyata Pak Erick Thohir yang selama ini sangat profesional ternyata memang ya penikmat jabatan publik juga gitu loh. Karena secara kelas itu Menteri BUMN dengan Menteri Pemuda Olahraga itu kelasnya jauh lebih bawah lah, kira-kira masih mau juga gitu kan. Nah, artinya selama ini yang kita kenal bahwa beliau tuh profesional ternyata nggak juga, ya penikmat jabatan juga gitulah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bahwa akhirnya saya berharap pintu masuk geng Solo untuk menjarah tanda kutip BUMN dengan gaji miliaran rupiah itu mulai tertutup gitu kan, tertutup karena Pak Erick Thohir sudah nggak ada. Karena sejak Pak Prabowo jadi presiden ini masih banyak sekali yang masuk gitu kan, sepertinya kalau saya koordinasi termasuk sahabat baik Anda ya, Sylvester. Sylvester. Banyak sekali, banyak seperti umpamanya Giring, terutama PSI banyak sekali masuk. Grace Natali, Samara Amani. Ya itu masuk semua, dan sejak Prabowo juga masih banyak sekali yang masuk. Nah, saya yakin betul bahwa pintunya itu adalah Erick Thohir. Nggak mungkin nggak, karena dalam undang-undang BUMN yang direvisi. Nah, saya perlu jelaskan dulu nih bahwa sebenarnya mungkin Pak Prabowo juga menggeser ini karena lobby Erick Thohir lah, sehingga harusnya di undang-undang BUMN yang direvisi itu kewenangan Menteri BUMN sudah hilang. Harusnya. Tapi akhirnya kan diambil jalan tengah kan. Akhirnya pada saat itu kan melakukan lobby kan adalah Dasko bersama Erick Thohir kan. Dan kita sudah dapat bocorannya semua bahwa itu jalan tengah akhirnya menjadi banci kan, menjadi banci yang akhirnya dan antara tidak menguasai penuh, Kementerian BUMN juga tidak menguasai penuh begitu kan. Nah, sebenarnya kalau menurut saya Pak
Prabowo, kalau mau sekarang supaya tidak menjadi ribet, memang bagusnya Menteri BUMN garis miring direktur utama dan antara, kan kira-kira begitu aja, supaya satu orang yang tanda tangan. Nah, jabatan Rosan yang lain ya lepasin aja, ganti yang lain, jangan terlalu banyak gitu kan. Itu ya, menurut saya yang paling efektif gitu kan. Nah, tapi ujungnya menurut saya memang bubarkan Kementerian BUMN gitu. Nah, ini kan gara-gara Erick Thohir sehingga menjadi tidak jelas. Jadi menurut saya jadi duri-duri yang menurut saya geng Solo oligarki Parcok itu sepertinya sudah Pak Prabowo betul-betul membuang saat. Nah, salah satu sumbernya adalah kadang Erick Thohir. Sekarang, nah yang kedua kan Menko Polhukam gitu kan. Nah, sudah dihilangkan. Kita paham betul bahwa pintu geng SOP itu ya Menko Polhukam yang lama gitu kan. Nah, sekarang betul-betul diberikan kepada Jamari Caniago, itu trio yang saya itu lama sekali dekat tuh, Safri, Prabowo, Jamari Caniago, itu trio betul tuh. Nah, saya menganggap bahwa sekarang Prabowo dengan reshuffle ini itu menunjukkan bahwa sekarang betul-betul mau mengendalikan. Nah, bukti juga mau mengendalikan adalah orang paham betul juru bicara juru bicara presiden, kantor komunikasi presiden, PCO ya. Itu kan betul-betul yang bekas wamen Digi itu kepercayaan Prabowo betul gitu. Jadi saya melihat betul-betul dia mau mengendalikan mengamankan semua lini gitu loh. Nah, itu kira-kira. Jadi istilah saya dulu makan bubur panas, betul-betul sudah dari pinggir-pinggir gitu ya. Dari pinggir-pinggir. Nah, mulai makan tengahnya dan sendoknya makin banyak. Karena dulu kan sendoknya hanya Safri gitu kan. Nah, Safri karena Dasko itu kan agak dekat ke Solo juga, jadi nggak bisa jadi sendok gitu kan. Nah, sendok makan bubur panasnya. Nah, sekarang banyak sendoknya. Jadi mudah-mudahan sebelum 20 Oktober itu betul-betul Pak Prabowo sudah menunjukkan saya adalah presiden. Dari Anda, apakah geng Oslo ini memang akan tamat atau sesungguhnya ini cuma main catur aja, kadang maju, kadang makan bidak, tetapi kemudian dimakan juga, atau bagaimana? Silakan, ini explore terakhir Anda sebelum Anda bikin closing statement. Ya, ini kalau kita lihat berarti kita membahas Erick Thohir juga ya. Erick Thohir ini kan harus kita maknai sebagai loyalis Jokowi, bukan orang Prabowo. Itu clear ya. Erick Thohir sangat dekat sekali dengan Jokowi. Antara lain pernah sebagai ketua TKN Jokowi Ma'ruf, Amin 2019, ya kan? Dipercaya memimpin BUMN dan juga proyek-proyek besar, pengadaan vaksin COVID, membangun istana IKN dan lain-lain. Nah, ini bahkan sering dianggap sebagai penerus Jokowi. Nah, walaupun publik sudah tahu dia bukan bagian dari inner circle-nya Prabowo. Nah, jadi menurut saya bagi Prabowo mungkin dia merasa tidak nyaman Erick Thohir di BUMN karena ini kan sektor vital harus dipegang oleh orangnya sendiri yang berurat berakar. Nah, sementara Erick Thohir ini berurat berakar pada era Jokowi, sehingga Prabowo ingin menempatkan orang-orangnya di posisi strategis. Nah, kita harus bisa lihat apakah Erick dibuang atau diamankan. Dipindah ke Menpora, menurut saya bacaannya begini. Lu kan dulu jadi Menteri BUMN, lu banyak duit di situ. Sekarang lo di depan mata bisa terkena proses hukum. Uang lo banyak. Nah, uang lo sekarang ditanam di sini, lo distribusikan untuk kepentingan olahraga kita. Salah satu targetnya Indonesia masuk Piala Dunia. Jadi seperti itu
Dan bisa juga dia demosi karena kan portofolionya lebih rendah Menpora ketimbang Menteri BUMN. Nah, jadi bisa juga Erick dipaksa pindah sebagai penyingkiran politik halus terhadap loyalis Jokowi dari lingkar inti pemerintahan Prabowo. Tapi bisa juga sekaligus diamankan reposisi strategis dari kemungkinan tuntutan hukum. Nah, jadi ini yang bisa kita baca tergantung perspektifnya nanti seperti apa. Jadi bisa juga dibaca parkir aman juga untuk Erick tetap berada di kabinet, tapi tidak lagi memegang kekuasaan ekonomi secara langsung. Nah, ini bisa jadi reposisi Erick Thohir ini hasil kompromi antara Prabowo dengan Jokowi. Kenapa? Sekaligus kontrol politik Prabowo atas kabinetnya, ya, dengan menyusun ini orang loyal, ini orang yang loyal terhadap dirinya, orang yang loyal terhadap Jokowi, orang partai koalisi. Jadi bisa dipetakan itu nantinya orang-orang di dalam kabinet ini. Nah, situasi inilah yang membuat Prabowo harus bisa mengontrol kementerian strategisnya, terutama bidang keuangan dan kementerian BUMN. Nah, ini yang disoroti. Sudah terjadi reshuffle kabinet, tinggal menunggu Kementerian Dalam Negeri juga, Bung. Ini kan dianggap orangnya Jokowi juga. Menurut saya reshuffle tahap keempat nanti akan menyasar Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, karena kementerian strategis ini baik dalam negeri, luar negeri maupun pertahanan, bagian dari triumvirat harus orang yang loyal komando terhadap presiden. Nah, sementara Tito kan tidak. Dia loyalis sejatinya Jokowi. Maka kita harus baca juga menyingkirkan Erick dari Kementerian BUMN bisa menjadi bagian dari penataan ulang kekuasaan ekonomi di bawah kendali Prabowo Subianto. Begitu, Bung. Oke, closing statement banyak, tetapi karena saya udah janji terakhir dan saya ada tamu juga, silakan closing statement Anda. Iya, tentu saja kalau membahas tentang Erick tidak bisa dipahami, dia punya ambisi politik jangka panjang, termasuk ingin maju dalam kontestasi pilpres baik sebagai cawapres maupun capres di tahun 2029, bisa menjadi wakilnya Prabowo. Dia berharap seperti itu, namanya juga orang saudagar kan, pragmatis juga. Jadi menggeser Erick juga Prabowo agak hati-hati juga karena uangnya banyak, sementara dia juga bisa memanfaatkan Erick. Contohnya tadi itu, kalau kan uangnya banyak, gelontorkanlah buat kemajuan olahraga Indonesia. Jadi kesimpulan dari reshuffle kabinet yang sekarang ini bukan sekedar rotasi belaka, tapi juga adalah penataan kekuasaan politik Prabowo. Jadi inilah konsolidasi kekuasaan Prabowo, penyusunan ulang para loyalis Jokowi, sekaligus reposisi politik terhadap tokoh yang potensial bisa menjadi rival atau terlalu berpengaruh di sektor strategis. Contohnya itu tadi, Syafri Samsudin tidak boleh rangkap sebagai Menko Polkam, dia Menhan saja. Itu reposisi politik terhadap tokoh-tokoh yang dia bisa petakan. Kira-kira begitu, Bung Refli. Oke, masih banyak detail-detail yang kita bisa bahas, tetapi ya jangan selesaikan dulu pesta hari ini. Nanti kita akan pesta opini lainnya di kesempatan lain. Makasih, Bro.